Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya cintai, kita bertemu dengan kuliah online untuk mata kuliah kewirausahaan. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah mencanangkan cita-cita. Anda sudah melaksanakan tugas yang diberikan pada periode sebelumnya, yaitu membuat tulisan tentang cita-cita Anda. Dan pada kali ini kita akan membahas satu persatu tentang mencanangkan cita-cita. Nah, dalam mencanangkan cita-cita itu harus jelas apa cita-cita Anda, mengapa Anda bercita-cita seperti itu, dan upaya Anda untuk mencapainya bagaimana. Cita-cita itu bisa berubah dalam masanya, cita-cita itu bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, dan setiap saat kita harus mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup seperti apa yang harus dicapai. Pada tahun 1979 sampai 1989 itu di Harvard Business School telah dilakukan penelitian oleh Mark McCormack. Di situ ada 100 mahasiswa yang diteliti. Mereka disuruh menulis tentang tujuan hidupnya. Di antara mereka ada 3% yang mempunyai tujuan hidup yang jelas dan ditulis. Lalu yang 13% mempunyai tujuan hidup tapi tidak ditulis. Sedangkan yang 84% itu tidak mempunyai tujuan proposal hidup yang jelas. Hasilnya adalah yang 13% itu penghasilannya 2 kali lipat dari yang 84%, dan yang 3% yaitu yang mempunyai tujuan hidup yang jelas dan ditulis itu mempunyai penghasilan 10 kali lipat dari yang 97%, yaitu yang 13% mempunyai tujuan hidup tapi tidak ditulis, dan 84% tidak mempunyai proposal hidup yang jelas. Nah, dari sini akan kelihatan betapa pentingnya kita mempunyai tujuan hidup, betapa pentingnya kita mempunyai cita-cita, betapa pentingnya kita mempunyai sesuatu yang harus dicapai pada suatu saat yang tertentu. Anda boleh menginginkan sesuatu, tapi kalau menginginkan sesuatunya itu tidak ditulis dan hanya berupa angan-angan, ya masih lumayan, tapi akan lebih bagus lagi jika keinginan hidup Anda itu Anda tulis, Anda taruh di tempat-tempat yang strategis, dan setiap saat Anda bisa membacanya. Itu akan jauh lebih bermanfaat, dan ini Anda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, ini saya paparkan prestasi-prestasi saya hingga usia 50 tahun. Ya, saat ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan hidup untuk saya sampai dengan ini. Usia saya saat ini adalah 49 tahun, dan ini target saya ketika saya berusia 50 tahun. Yang pertama yaitu mengantarkan perusahaan-perusahaan menjadi lembaga yang profesional dan amanah di Indonesia, sehingga semakin banyak sedekah yang dikerjakan. Alhamdulillah saat ini saya memimpin beberapa perusahaan milik saya sendiri, dan ini bisa berjalan dengan baik, dan saya bercita-cita bagaimana caranya agar supaya semakin banyak orang yang bisa kita bantu, semakin banyak orang yang bisa kita beri angkat derajatnya, sehingga mereka bisa menikmati hidup ini dengan baik dan bisa menikmati ibadahnya. Lalu yang kedua, memandirikan 1000 duafa. Sekarang baru 50-an duafa, mudah-mudahan ini bisa tercapai walaupun ini sangat berat. Bagaimana mengangkat ekonomi kerakyatan yang kita punya, sehingga mereka tidak tergantung pada rentenir itu yang sangat menjerat, ya, apalagi kalau mereka tidak didukung oleh motivasi dan manajemen yang baik, maka saya khawatir program yang mereka lakukan ini tidak bisa tercapai dengan baik dan menjadi hilang. Lalu yang ketiga, menyantuni 1000 anak yatim, sekarang baru 20 anak yatim. Alhamdulillah, ini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting
Nanti harapan saya ketika adik-adik itu punya suatu bisnis atau sudah menjadi karyawan di suatu tempat, maka angkatlah entah 1 orang atau 2 orang anak yatim. Hal itu akan bisa merubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik dan bisa menjaga Anda dari bala, ya. Jadi Rasulullah sudah bersabda, barang siapa yang bersedekah maka dia akan terhindar dari bala. Lalu yang keempat, menulis 50 buah buku. Sekarang baru 5 buah buku. Ini saya targetkan paling enggak dalam waktu 1 tahun saya menulis 2 buah buku. Yang kelima, memiliki perusahaan yang menyerap lebih dari 1.000 orang, dan sekarang baru 220-an orang. Alhamdulillah, semuanya adalah karyawan-karyawan saya yang baik, dan alhamdulillah usaha ini masih berjalan dengan baik, sehingga kita bisa saling bahu-membahu untuk bisa menghidupi karyawan dan keluarganya, alhamdulillah. Lalu yang keenam, saya bercita-cita untuk mendirikan boarding school gratis untuk yatim dan duafa, ya. Jadi saya namakan Bani Jamaluddin Center ini bentuknya, ya. Jadi ini cita-cita saya akan membeli beberapa luas lahan, yang separuh ini saya pergunakan untuk bisnis dan yang separuh lagi untuk pondok boarding school, yang mana mereka yang mondok di sini gratis, jadi tidak ada biaya sama sekali. Ya, ini cita-cita saya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin.